Halo guys, bertemu lagi bersama saya Bara di HNP Channel. Dalam kesempatan kali ini, Bara akan reading tarot untuk tahun 2022. Di mana 2022 itu yang kita tahu adalah tahun yang sifatnya punya angka yang sama atau kembar. Biasanya di angka-angka kembar itu selalu ada keberuntungan mungkin atau apapun itu. Yang jelas mudah-mudahan aja tidak ada kabar yang buruk buat kita semua. Jadi langsung saja kita ke tarotnya. Di sini Bara telah memegang kartu tarot. Kita coba. Bara akan reading tarot untuk 2022. Semoga ada keberuntungan buat kita semua tentunya ya guys ya. Di sini Bara akan coba beberapa kartu mungkin yang akan Bara baca di sini. Enam Pentakel. Artinya bahwa akan banyak orang yang merasa bersedih karena banyak musibah yang akan terjadi. Bisa jadi ini musibahnya lebih ke kayak macam memakan korban jiwa, terus udah gitu juga memakan materi yang begitu banyak. Aku lihat sih di sini ada pesawat juga, ada kecelakaan pesawat, tapi kita akan coba lagi cari di sini pesawatnya seperti apa sih. Ini sih lebih dari satu pesawat sih yang aku lihat akan mengalami sebuah kecelakaan. Mudah-mudahan aja tidak terjadi, amin. Cuman ini hanyalah sekedar reading kartu aja. Oh, di sini ada Two of Wands. Ya guys, iya di sini ada orang yang berjalan jauh mengelilingi dunia atau pergi dari satu pulau ke pulau yang lain. Ini aku lihat ada warna merah. Bisa jadi pesawat dengan berwarnakan merah. Dan di sini juga aku lihat ada dua pulau yang mungkin telah terpisah, tapi nanti akan ada tsunami yang bisa jadi di pertengahan tahun. Ya, di sini aku lihat ada angka 2 dan angka 6, bisa jadi juga ini di kelipatan-kelipatan yang genap, bisa jadi di bulan Juni Juli mungkin ya, di pertengahan tahun gitu. Itu akan ada terjadi, mudah-mudahan aja tidak. Itu dari Selat Sunda itu tsunami. Kalau untuk buat teman-teman yang ada di pesisir pantai sana, aku harap sih waspada gitu. Akan masuk ke daerah ibu kota Jakarta nggak? Kalau prediksi aku sih kayaknya tidak, tapi ini lebih ke kayak macam banyak makan korban di daerah-daerah di pesisir pantai. Itu Sumatera akan kena, daerah Lampung, dan itu bisa jadi juga di Banten mungkin yang akan terkena parah banget gitu. Dan di sini aku lihat banyak ya kecelakaan yang begitu sangat luar biasa sekali. Di sini juga ada lagi gunung yang erupsi juga guys gitu. Ini masih bertepatan di bulan-bulan pertengahan, tapi sih aku mau lihat lagi di kartu tarot ini di bulan apa kira-kira. Aku sampai merinding ini bacanya ya guys ya. Di sini aku lihat ada Three of Wands, artinya akan ada orang yang melihat atau banyak orang yang mengabarkan kejadian ini. Ini akan dadakan seperti kasus kemarin Semeru. Di sini aku lihat juga banyak orang yang banyak korban di sana. Terus udah gitu banyak orang yang melihat kesedihan mereka luluh lantah gitu ya. Apa yang mereka punya itu semuanya menjadi batu mungkin. Akan ada gunung erupsi juga, tapi sih ini mudah-mudahan aja nggak terjadi guys ya. Ini sama masih di pertengahan bulan sih aku lihat gitu untuk prediksi tahun 2022. Apakah prediksi tahun 2022 ini corona akan berakhir atau tidak? Aku akan coba tanya lagi sama kartunya. Kalau misalkan memang akan terjadi lagi, ya mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan aja sih seperti doa seluruh umat yang ada di dunia ini ya, corona segera berakhir dari muka bumi ini. Gitu, intinya tetap jaga kesehatan selalu, tetap jaga apa yang kita punya, mulai kesehatan apapun itu, tetap jaga protokol kesehatan juga. Aku mau tanya sama kartunya, apakah corona akan berakhir di tahun 2022? Dan semoga tidak
ada lagi apa namanya varian-varian baru gitu ya. Kalau misalkan memang varian baru mungkin jenis pekerjaan baru gitu ya, atau misalkan peluang-peluang usaha yang baru gitu, harusnya seperti itu gitu ya guys ya, bukan apa namanya malahan penyakit yang nambah varian baru yang bikin kita tambah pusing gitu ya kan. Kita akan coba lagi buka kartunya untuk tahun 2022, apakah corona akan berakhir atau tidak. Di sini ada Seven of Pentacle. Aku rasa corona tahun 2022 masih akan terus bergelut gitu ya. Kita masih akan menghadapi hal seperti itu, tapi tidak terlalu danger banget seperti sebelum-sebelumnya. Cuman di sini banyak orang yang mengeluhkan kapan gitu corona ini akan terjadi gitu ya. Kapan gitu corona ini akan berakhir, kapan corona ini akan ini. Banyak banget orang yang malahan kalau menurut aku dari segi pekerjaan itu banyak orang yang apa namanya ya, mungkin malah menganggur gitu. Mungkin banyak orang yang kehilangan mata pencaharian seperti biasanya, yang biasanya mendapatkan gaji yang rutin, mungkin pendapatannya besar, tapi di tahun 2022 akan banyak orang yang kayaknya mohon maaf banget gitu ya, mungkin mereka punya tabungan dan harus mengandalkan tabungannya saja gitu. Tapi sih ini tidak semuanya, ini mungkin kebanyakan aja gitu guys. Kita buka lagi kartunya, apa yang akan terjadi di tahun 2022 menurut HNB Channel dengan tarotnya. Ace of Swords. Banyak orang yang akan memikirkan masalah yang akan terjadi nanti. Aduh, kira-kira nih gue akan gimana? Banyak orang yang khawatir, dan di sini aku lihat juga banyak musibah yang membuat mereka tuh jadi khawatir dengan keluarganya mereka. Di sini lebih ke kayak macam banyak yang pertumpahan darah, artinya lebih ke kayak banyak orang yang bersedih, banyak orang yang kehilangan keluarga gitu ya. Ini mungkin karena tadi ada apa namanya, pesawat kecelakaan mungkin yang aku lihat gitu. Itu warna merah aku lihat gitu ya. Dan itu bukan satu pesawat, itu bisa jadi ada beberapa pesawat gitu. Bisa 5 atau 4 pesawat guys. Dan ini kejadiannya juga dengan bulan-bulan yang berbeda-beda. Ya mudah-mudahan aja sih ini hanyalah ya aku cuman sekedar ngomong aja, nggak perlu dibaperin, nggak perlu diapa-apain gitu. Yang jelas ini intinya biar kita waspada kalau misalkan kita mau bepergian atau apapun itu, lebih ke mengkondisikan dulu tekstur alamnya, atau mungkin musibah-musibah yang terjadi karena bencana alam, mungkin itu karena badai ataupun apapun, itu kita harus safe banget gitu ya. Kita akan tanya lagi sama kartunya. Akan ada angin topan besar, ini daerah-daerah Indonesia bagian utara. Bisa jadi mungkin daerah Indonesia bagian utara itu kayak macam Aceh dan segala macam. Tapi sih aku ini cuman sekedar ngomong doang ya, nggak terlalu begitu dibaperin. Tapi alangkah baiknya kita berhati-hati. Ini early warning, pemberitahuan awal buat kita semuanya supaya kita selalu berhati-hati. Dan di sini curah hujan yang begitu tinggi, terus kemudian di sini angin topan yang sangat dahsyat itu akan melanda Indonesia, dan mudah-mudahan aja ini segera berlalu. Dan ini memporak-porandakan yang dilewatinya itu tanpa tersisa gitu. Air laut naik, terus udah gitu ombak laut naik, terus udah gitu intensitas hujan yang tinggi, kemudian di situ juga ada apa sih namanya ya, kayak badai gitu. Kalau misalkan kalian menemukan fenomena alam seperti ini, kalau menurut aku kelihatan tanda-tandanya seperti apa, menghindar saja gitu ya. Ini lebih ke kayak macam peringatan awal buat kita semua supaya lebih waspada gitu ya guys. Apalagi sih yang akan terjadi untuk Indonesia ini di tahun 2022 nanti. Akan ada prestasi-prestasi yang gemilang ya, mungkin dari banyak orang yang mengharumkan nama bangsa tapi tidak terekspos. Banyak orang yang akan mendapat kayak macam prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia. Ini gak terekspos banyak banget, dan di sini lebih ke kayak macam orang-orang lebih melihat apanya yang menjadi kontroversi, atau misalkan media itu lebih ke mencuatkan berita-berita yang menghebohkan gitu. Kalau untuk prestasi kayak masih
kalau menurut aku sih ini lebih baik gitu ya. Ini banyak banget nanti prestasi Indonesia di kancah dunia. Ini tolong diekspos gitu untuk para media. Ini kayaknya akan banyak prestasi juga untuk putra dan putri Indonesia di masa depan, dan mudah-mudahan aja ini bisa terekspos dan juga banyak orang yang memang dihargai karena mereka patut dihargai gitu dari prestasi mereka gitu sih. Oke, kita akan reading lagi kartunya, apa yang akan terjadi di Indonesia tercinta ini. Tapi sebelumnya saya akan membuka dulu ini blazer saya karena ngerasa gerah banget guys ya. Kita akan coba lagi apa sih yang akan terjadi untuk Indonesia tercinta ini. Oke. Jadi yang tadi saya bilang dari readingan awal itu akan ada kecelakaan mungkin, dan di sini juga aku lihat ada beberapa pembangunan di Indonesia ini yang akan setengah kelar dan mungkin akan kelar gitu. Mudah-mudahan aja ya guys ya. Gitu. Untuk culture Indonesia sendiri ini memang sih rawan banget untuk bahaya ya. Bahayanya tuh bisa bencana alam dan semuanya. Karena memang letak strategisnya Indonesia itu di garis khatulistiwa, terus udah gitu berpulau-pulau gitu. Jadi mungkin karena memang dulunya adalah Gunung Merapi yang bisa membuat erupsi gunung, kemudian longsor, kemudian gempa bumi, apapun itu bisa saja terjadi. Dan di sini aku mau tanya lagi sama kartunya apa yang akan terjadi untuk Indonesia tercinta ini ya guys. Aku sih berharap ya ada kejadian yang baik gitu, atau ada beberapa hal yang sangat akan ada kejadian yang sangat membuat Indonesia kita itu jadi bangkit banget gitu. Ya mungkin kemarin kita udah lihat Piala AFF Indonesia masuk final gitu kan. Mudah-mudahan aja mungkin salah satunya itu prestasi yang dicapai oleh Indonesia, dan aku rasa sih mungkin Indonesia akan menjadi salah satu klub sepak bola yang bisa dibanggakan, mungkin di mata dunia perlu diperhitungkan. Kita akan coba lagi kartunya, tanya sama kartunya apa yang akan terjadi untuk Indonesia tercinta ini, oke? Aku udah ngambil satu kartu. Dan di sini aku akan tetap mengkonfirmasi kartu-kartunya yang lain. Kematian. Aku nggak tahu ini ngomongnya harus gimana. Cuman yang jelas di sini banyak orang yang sangat bersedih sekali. Banyak orang yang akan menangis gitu. Banyak orang yang mungkin kehilangan tempat tinggalnya gitu. Di sini lebih ke energi air. Banyak orang yang meminta tolong kepada orang-orang bijak, mungkin orang-orang yang pintar gitu. Terus udah gitu juga eh, paranormal, perdukunan mungkin atau apapun itu, ini kayaknya bisa menjadi hal yang sangat lumrah di tahun 2022 gitu. Aku rasa sih banyak orang yang akan bersedih dan mereka berputus asa gitu. Dan di sini mohon-mohon banget gitu buat teman-teman semuanya, balikin lagi semuanya kepada Tuhan. Dan di sini aku lihat ini sangat menggetirkan sekali, akan banyak kematian, akan ada orang atau anak-anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Ini bisa jadi juga mungkin karena kecelakaan, atau bisa jadi juga ini karena ada tsunami yang menerjang gitu. Aku lihat sih di Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu yang kena, itu yang lebih parah banget, yang kelihatan banget gitu. Bisa jadi ini mungkin karena Gunung Krakatau yang mungkin meledak gitu ya, atau meletus. Ini lebih banyak orang yang sangat bersedih gitu, seolah-olah mereka berada di medan perang gitu. Aku mau tanya lagi sama kartunya. The Tower. Banyak orang yang terkena musibah. Di sini aku lihat sih lebih ke kayak macam ada wabah penyakit yang datang. Kemudian di sini juga aku lihat ada kecelakaan. Terus kemudian di sini banyak banget kematian, korban jiwa yang sangat banyak banget gitu ya di sini. Terus udah gitu ada orang yang pengen meng-save hartanya, atau kayak macam melindungi hartanya mereka, tapi mereka tidak bisa gitu, kayak gitu kelelep sama air. Di sini lebih ke ada gempa bumi yang dahsyat banget gitu. Ini aduh, ada gempa bumi, ada gunung erupsi lagi. Ini pertengahan tahun, ini harus hati-hati banget. Di akhir tahun nanti akan ada kejadian yang luar biasa juga. Mungkin itu bisa jadi kayak macam dunia entertainer, mungkin ada yang heboh banget gitu. Dan di sini sih aku tidak lihat ke dunia entertainernya, tapi lebih ke kayak kondisi culture Indonesia nanti.
Itu kayak banyak macam orang yang bersedih gitu, ada kebakaran juga gitu. Aduh, ini sih aku lihat lebih ke kayak gempa bumi gitu yang mengakibatkan tsunami. Ini lebih jelas banget mah itu gitu. Terus udah gitu Pulau Jawa itu ada kayak macam kepisah gitu loh, kepisah di antara, jadi Jawa nih kan sepanjang panjang nih, Jawa tuh panjang gitu kan, terus ada kepotong gitu, itu tanah rot gitu, kayak air laut naik ke atas gitu. Itu mudah-mudahan aja tidak terjadi guys ya. Aku mau tanya lagi sama kartunya, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan mungkin atau apa. Oke, bersabar gitu ya, berdoa, bersabar. Dan mungkin itu kejadian yang, kalau misalkan aku bilang cuma prediksi aku ngomong doang, bohong aja gitu, anggap aja bohong, tapi ada benernya juga dalam arti gini, untuk kalian lebih waspada lagi, untuk menjadi early warning buat kita supaya kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih waspada. Misalkan bepergian, kita lihat dulu kondisi alamnya seperti apa, terus kemudian kita mau naik gunung, kira-kira kondisinya seperti apa. Dan ini juga untuk pemerintah mungkin ya, bukan aku mau ngasih wejangan atau aku memberikan nasihat, enggak seperti itu, tapi lebih ke kayak macam lebih aware lagi untuk peralatan-peralatan anti gempa mungkin, anti tsunami dan segala macam itu lebih diperhatikan lagi. Karena aku rasa di tahun kembar ini akan banyak hal yang tidak diduga-duga gitu, tiba-tiba gitu, misalkan ada tiba-tiba ada bencana atau apapun gitu, itu lebih di aware lagi, lebih diperhatikan lagi gitu. Oke, di sini Bara akan kocokin lagi kartu apakah yang akan terjadi di Indonesia tercinta ini guys ya. Tadi dari dengan awal aku udah baca di situ akan ada pesawat yang jatuh. Aku lihat sih bukan cuma satu pesawat doang. Itu ada sekitar 4 atau 5 pesawat mungkin yang jatuh, dan di situ aku lihat ada warnanya itu warna merah, warna biru, ada semburat-semburat putihnya gitu. Ada warna merah, ada warna biru, terus ada warna merah biru. Itu kejadiannya akan seperti apa namanya, memakan korban jiwa seperti di tahun sebelumnya, di awal tahun 2021 kemarin. Tapi ini aku mau tanya dulu sama kartunya, kira-kira jatuhnya di mana, di perairan atau di darat atau bagaimana gitu ya guys ya. Mudah-mudahan aja, istilah kata, tidak terjadi apa yang aku bilang. Sekali lagi, ini bukan mendoakan akan terjadi sesuatu hal yang buruk, tapi lebih ke kayak macam early warning aja buat kita supaya nanti kedepannya bagaimana sih kita harus mengatasi gitu ya. Ini lebih ke kayak peringatan awal aja untuk kita. Oke, aku akan tanya sama kartunya. Di sini kayaknya pesawatnya ini aku lihat memang warna merah, kelihatan banget. Lebih ke kayak ada semburat putihnya. Dan di sini akan jatuh ke perairan gitu. Itu akan ketemu mungkin sekitar 2-3 hari gitu ya. Baru ketemu semua gitu, evakuasinya seperti apa. Mungkin ini hampir kejadian seperti yang tahun kemarin di awal tahun. Tapi mudah-mudahan aja nggak terjadi guys ya. Sekali lagi, ini kayaknya kejadian itu di akhir tahun sama di pertengahan di pertengahan tahun gitu. Mudah-mudahan aja tidak terjadi guys ya. Dan ini banyak banget kesulitan, ini ada kesulitan untuk mendapatkan informasi gitu, atau mungkin bisa jadi juga kesulitan untuk mengevakuasi gitu para korban, dan di sini memakan korban jiwa juga gitu. Dan ini kayaknya sih untuk perjalanannya itu lebih ke kayak perjalanan untuk menuju ke daerah-daerah di daerah-daerah timur sama ke daerah-daerah utara gitu. Mungkin ada yang perjalanan ke daerah Indonesia bagian timur, bisa juga perjalanan yang ke luar negeri juga bisa gitu. Tapi ini lebih ke kayak macam domestik. Di sini aku lihat ada perjalanan jauh juga tuh guys. Di sini ada 8 won gitu ya. Dan di sini Age of Won ini lebih ke kayak macam banyak orang yang berharap untuk segera ditemukan gitu, bisa jadi kayak gitu. Dan di sini juga aku lihat memang ada kesulitan untuk mengevakuasi. Tapi di sini lebih jelasnya lagi, banyak orang yang bersedih, terutama ini satu Indonesia tuh langsung gempar gitu, seperti kayak kemarin pesawat jatuh dan itu gempar, itu beberapa hari itu menjadi hit gitu ya, menjadi trending gitu di semua sosial media gitu guys. Tapi sih ini aku lebih ke kayak macam waspada aja gitu untuk apa yang akan terjadi nanti. Tapi ini jangan kalian percaya dengan apa yang aku bilang, tapi semuanya serahkan sama Tuhan. Aku di sini hanya cuman sekedar ya anggap aja sih
ngomong nggak jelas gitu, lebih ke kayak macam supaya kalian itu lebih berhati-hati ke depannya kalau misalkan mau pergi keluar kota atau mungkin pergi istilah kata berkunjung kemana, lihat dulu keperluan kalian, kalau misalkan memang perlu banget kalian baru pergi gitu untuk mengantisipasi apa yang nanti terjadi gitu guys. Dan di sini juga aku lihat banyak kabar simpang siur ya, mengkait-kaitkan dari apa namanya kejadian-kejadian sebelumnya gitu kan, kejadian apa gitu, dikait-kaitkan dengan apa namanya kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Intinya buat teman-teman tetap bijak aja untuk mendapatkan informasi, jangan hoax gitu kan, jangan menyebarkan fitnah atau bisa jadi juga membuat orang-orang yang terkena musibah nantinya itu lebih ke kayak macam khawatir, berharap gitu. Itu dosa banget guys. Jadi nggak boleh kayak gitu. Seolah-olah kalian memberikan harapan-harapan palsu. Misalkan kayak macam oh belum ketemu nih apa dan segala macam. Tiba-tiba ada pemberitahuan, kalian itu menyebarkan hoax gitu seperti itu dan ini nggak boleh banget. Dan di sini aku lihat sih banyak orang yang memanfaatkan kondisi di mana kejadian yang sekarang terjadi dikait-kaitkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang telah terjadi gitu. Jadi jangan tertipu dengan hoax gitu ya guys ya. Itu aja sih. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, jangan kalian terbawa dengan hoax atau dengan informasi-informasi yang tidak valid, yang istilah kata apa namanya mencampurkan dari kejadian yang terjadi sekarang dengan kejadian-kejadian yang masa lalu gitu kayak gitu. Dan jangan juga kalian menebarkan apa namanya misalkan bikin orang tuh kayak berharap atau misalkan ibarat kata gini, kalau misalkan orang bisa move on jangan kalian kasih harapan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan coba tanya sama kartu tarot lagi. Ini masih tentang bencana alam yang akan terjadi di Indonesia. Ini banyak banget apa namanya membuat kerugian, banyak banget korban jiwa dan di sini aku lihat sih lebih ke kayak gunung Merapi yang meletus itu di situ aku lihat laharnya yang begitu panas itu tapi sih nggak ke pemukiman warga itu lebih ke laut. Ini bisa jadi sih kayak ada letupan air kayak ada gunung mungkin ya mengeluarkan laharnya itu gunung yang ada di laut gitu. Ini sih ya aku lihat sih lebih ke kayak macam mengakibatkan gempa bumi, mengakibatkan tsunami itu sih mungkin untuk prediksi dari aku. Dan sekali lagi aku terus muter karena apa? Ini hanya supaya pemberitahuan buat semua teman-teman lebih waspada lagi terutama orang-orang yang berada tinggal di pinggir-pinggir pantai gitu ya. Di sini aku cuman mengabarkan doang buat semua teman-teman. Sekali lagi jangan percaya dengan readingan tarot aku, tapi lebih ke kayak di save aja atau lebih di pikirin lagi nanti kalau misalkan ibarat kata gini. Aku bilang sama teman-teman, nanti hujan, teman-teman harus pakai jas hujan gitu supaya nggak sakit. Kalau misalkan teman-teman hujan-hujanan kalian sakit. Nah seperti itu aja, anggap seperti itu. Jangan terlalu percaya dengan apa yang aku baca, tapi balik lagi semuanya kepada Tuhan ya guys ya. Itu aja sih mungkin untuk readingan dari aku ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Oke guys, demikianlah readingan tarot saya di HNB channel kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa save diri kita semana nanti kalau misalkan memang ada kejadian-kejadian yang terjadi menghebohkan atau apapun itu yang bisa membuat kalian mungkin adrenalin memuncak atau apapun itu. Tapi tetap satu hal. Kalian harus percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada saya karena memang di sini saya hanya early warning atau peringatan awal semasa kalau misalkan kalian hujan-hujanan atau apapun gitu ya yang mengakibatkan kalian sakit seperti itu saja mungkin saya ngomong gitu ya. Kamu gak boleh hujan-hujanan nanti kamu sakit mungkin seperti itu aja. Anggap aja seperti itu guys. Oke demikian mungkin readingan kali ini. Sampai ketemu lagi di HNB channel reading tarot berikutnya. Saya Bara pamit. Bye-bye.